Mengapa dinamakan surah Ali Imran? Siapa sebenarnya keluarga Imran? Ali Imran merupakan salah satu nama surat dalam Al-Quran. Surat ini menjadi surat ketiga setelah surah Al-Baqarah dan memiliki 200 ayat di dalamnya. Membaca surah Ali Imran memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Tapi tahukah teman-teman, mengapa ayat ini dinamakan Ali Imran? Dan siapakah sebenarnya Imran itu? Mengapa namanya sampai diabadikan dalam Al-Quran? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang keluarga Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ibnu Khalid yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Makna Ali Imran. Ali dalam bahasa Arab berarti keluarga atau pengikut. Seperti istilah Ahlus Sunnah yang berarti pengikut sunnah. Maka Ali Imran dapat diterjemahkan sebagai keluarga Imran. Lalu siapa sebenarnya Imran ini? Para ulama memiliki dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa keluarga Imran adalah keluarga Nabi Musa alaihi salam, karena Musa adalah bin Imran, anak dari Imran. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud Ali Imran adalah keluarga dari Maryam binti Imran, yaitu ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Karena di dalam surah Ali Imran, setelah Allah menceritakan tentang keluarga Imran, Allah langsung melanjutkan dengan kisah Maryam dan Nabi Isa. Maka kali ini, kita akan bahas kisahnya dari sudut pandang keluarga Maryam, ibunda Nabi Isa. Imran adalah seorang laki-laki saleh dari kalangan Bani Israel. Ia bukan seorang nabi, tapi ia adalah hamba Allah yang bertauhid. Istrinya bernama Hana binti Faquds, dan ia memiliki saudara perempuan yang menikah dengan seorang nabi, Nabi Zakaria alaihi salam. Dengan kata lain, Hana adalah ipar dari Nabi Zakaria yang saat itu dikenal sebagai ulama besar dan penjaga Baitul Maqdis. Suatu hari Hana sedang duduk di bawah pohon. Ia melihat seekor burung yang menyuapi anaknya dengan penuh kasih sayang. Hatinya pun tergerak, ia sangat ingin memiliki anak. Hana pun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar dikaruniai anak. Allah pun mengabulkan doanya dan Hana pun hamil. Ia kemudian bernazar, "Ya Allah, anak yang ada di dalam kandunganku ini akan aku serahkan sepenuhnya untuk mengabdi di Baitul Maqdis." Namun ketika bayi itu lahir, ternyata ia adalah seorang perempuan. Sementara menurut kebiasaan waktu itu, hanya anak laki-laki yang bisa mengabdi di Baitul Maqdis. Ditambah lagi, sang suami Imran telah meninggal dunia sebelum anak itu lahir, maka anak ini pun lahir dalam keadaan yatim. Meski sempat bingung, Hana tetap menyerahkan anaknya kepada Allah. Ia berkata, "Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Engkau lebih tahu bahwa anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan. Tapi aku tetap menyerahkan anak ini sepenuhnya kepadamu." Allah pun menerima niat baik Hana. Allah menjaga Maryam dan keturunannya dari gangguan setan sejak hari kelahirannya. Siapa yang akan merawat Maryam? Karena Maryam adalah keturunan keluarga mulia keluarga Imran, maka para alim ulama di Baitul Maqdis berebut ingin merawatnya. Di antara mereka adalah Nabi Zakaria, yang merupakan paman dari Maryam. Akhirnya, diadakan undian, dan atas kehendak Allah, Nabi Zakaria lah yang terpilih untuk merawat Maryam. Nabi Zakaria membuatkan sebuah mihrab khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam. Tempat itu ditinggikan dan hanya bisa diakses dengan menaiki tangga, agar aurat Maryam tetap terjaga. Setiap hari Nabi Zakaria membawakan makanan untuk Maryam. Namun yang mengherankan, setiap kali ia masuk, selalu ada makanan istimewa di sisi Maryam, bahkan buah-buahan dari musim yang berbeda. Inilah salah satu karamah Maryam. Allah memberikan makanan langsung sebagai tanda kemuliaan. Maryam tumbuh dewasa sebagai wanita yang salehah, menjaga diri dan hidupnya dipenuhi ibadah. Ia tidak menikah dan seluruh waktunya ia habiskan untuk mengabdi kepada Allah. Hingga pada suatu hari, Maryam keluar dari Baitul Maqdis
Dan di tempat yang sunyi datanglah Jibril alaihi salam dalam bentuk seorang lelaki tampan. Maryam pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu, jika engkau bertakwa." Jibril pun menjawab, "Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki." Tentu saja ini sangat mengejutkan Maryam. Ia tidak pernah disentuh laki-laki dan selalu menjaga kehormatannya. Tapi atas izin Allah, Maryam pun mengandung. Ini adalah ujian yang berat, karena Maryam dikenal sebagai wanita suci. Tak lama kemudian, Maryam pun menjauh dari kaumnya. Ketika waktu melahirkan tiba, Maryam berada dalam kondisi lapar dan lelah. Allah pun memerintahkan Maryam mengguncangkan pohon kurma. Meski lemah, dengan izin Allah, kurma-kurma pun berjatuhan dan menjadi bekalnya. Maryam pun akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Saat kembali ke kaumnya, ia membawa bayi itu dalam gendongan. Orang-orang menuduh Maryam berbuat zina. Mereka berkata, "Wahai Maryam, ayahmu bukanlah orang jahat, dan ibumu pun bukan pezina. Bagaimana bisa kamu membawa anak ini?" Maryam tidak menjawab. Ia hanya menunjuk kepada bayinya. Dan tiba-tiba bayi itu berbicara, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab, menjadikanku seorang nabi, dan mewajibkanku salat serta zakat selama aku hidup. Dia menjadikanku anak yang berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikanku orang yang sombong atau celaka. Keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, hari aku akan mati, dan hari aku akan dibangkitkan hidup kembali." Subhanallah. Itulah kisah Maryam binti Imran, keturunan keluarga mulia yang diabadikan dalam surah Ali Imran. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan penguat iman kita. Yang benar datang dari Allah, dan yang keliru berasal dari saya sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.